trafficnya 20, berarti dia lebih dari 16. Maka ada 2 oktet ini yang dia masuk ke dalam network ID. Berarti yang ini kita hiraukan ya. Kita hiraukan berarti 191.17 kan ini udah 16. Kalau seperti ini kan udah 16 nih, prefix 16 kan berarti udah 2 ini ya. Ini X misalkan. Logikanya kan berarti 2 oktet ini dia nilainya sama dengan ini, tinggal belakangnya. Nah, belakangnya di sini 0. Sudah pasti ini adalah network address. Maka sudah dipastikan IP 191.17.0.0 prefix 20 ini adalah network address. Nah, maka diperoleh berapa yang ini? Yang pertama berarti 191.17.0.0 ya. Kemudian IP pertamanya berarti di sini dihitung ya, plus 1, berarti 191.17.0.1. Nah, sampai berapa di sini? Nah, kita belum tahu, maka kita cari broadcast-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari broadcast bisa untuk 512 ini dibagi dengan 256. Berarti ketemu ada 2 ya. 512 dibagi dengan 256, ketemu ada 2. Nah ya, berarti ketemu ada 2, maka tinggal ditambahkan kemana? Ke sini ya. Jadi ini kan harusnya kan ditambahkan ke sini, tapi karena nggak cukup maka dia nambah ke sini. Berarti 191.17.2.0 ya. Karena tadi 2-nya dari mana? Dari pembagian 512 dibagi dengan 256, ketemu 2, maka masuk ke sini 2. Otomatis sudah didapat broadcast-nya ya. Ini kurang 1, berarti 191.17.1.25 lagi. 255. Maka untuk IP terakhirnya 191.17. berapa? 1.254. Oke. Udah ya. Nah, masalahnya misalkan di soal misalnya ada perangkat switch seperti ini ya. Nah, di sini ada untuk router. Kemudian di sini ada PC. Kemudian di sini untuk PC itu misalnya menggunakan IP terakhir. Ya. Kemudian untuk router menggunakan IP pertama. Ya. Sedangkan si switch ini menggunakan IP kedua, ya. Maka akan sangat mudah karena ini IP pertama, terakhir, dan ini misalkan IP kedua. Ini misalkan IP berapa lah gitu. Maka bisa dicari bagaimana? Ini gampang. Kalau seperti ini IP pertamanya mana? Berarti IP pertamanya ini. Berarti ini yang dimasukkan ke sini, kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, IP keduanya berapa? Tinggal ditambah 2. Berarti 191.17.0.2. IP terakhir berapa? Ini ya. 191.17.0 Nah, ini gampang karena hanya IP pertama, IP kedua, dan IP terakhir. Sudah pasti gampang dicari. Nah, bagaimana ketika nanti yang diminta untuk router itu IP ke misalkan ke 400, misalkan IP ke 259, IP ke 250, IP ke berapa? Misalkan IP ke taruhlah di sini karena oh ini butuhnya cuma ini, oke lah di bawahnya berarti 300 berapa? 13. Nah, ini kan harus ngitung nih. Terus bagaimana biar lebih cepat untuk mencarinya? Sama, ini menggunakan pembagian 256, ini juga bisa menggunakan pembagian 256. Karena batas maksimal di dalam oktet, satu oktet ini 255. Ini batas akhirnya. Dari mana? Dari IP di broadcast ini. Ini kan terakhir nih 255. Maka dalam satu oktet itu maksimal 255. Berarti kalau misalkan IP ke maaf sebentar ada telepon. Assalamualaikum. Lagi ngajar nih.
lagi ngajar, baru mulai. Enggak, mau sebentar nih, terus dijadwalkan dan jam 11.20 kan. Nanti jam 12 istirahat, jam 1 sekolah. Gimana? Udah nomor sarapan. Siangnya belum. Belum. Ya. Lagi. Hah? Ya. Ya, waalaikumsalam. Maaf ya, iklan ya. Oke. Dan terus bagaimana cara mencarinya di sini ya. Jadi misalkan nih, ini IP pertama ini, berarti kedua kan ini ya, dua, ketiga ini. Berarti kalau misalkan ke 255, berarti kan ini 1 191.17.0.255. Ini berarti IP ke 255. Ada nggak IP ini? Ada. Kita buktikan coba. Buka paket tracernya. Paket tracer. Oke. Kita buka paket tracernya. Jangan-jangan 0.255 nggak bisa kan gitu. Sebentar, saya tak masuk ke ini dulu, paket tracernya. Wah, lama nih loadingnya. Nol satu. Oke, baru masuk. Nah, sini. Oke, kita coba masukkan di sini. IP-nya berarti tadi 191.17.0.1 misalkan ya. Nah, di sini berarti broadcastnya subnet masnya berarti 255 tadi prefix berapa? Berarti 2 pangkat 9 tadi ya, 29 prefix 23 berarti 254, karena 23 kalau 24 kan berarti kan 255 ya. Oke, nah ini bisa ya, ini karena IP pertama 191.17.0.1 ini IP pertama. Kemudian di sini berarti IP kedua, ini IP ketiga. Berarti kalau seperti ini berarti IP ke 255. Bisa nggak? Bisa. Ya. Karena ini bukan IP broadcast. Ini IP address atau IP yang bisa dimasukkan ke dalam end device. IP broadcastnya berapa? Ini IP broadcastnya. Ini kan IP broadcast. Maka di sini ini belum IP broadcast. Berarti ini IP ke 255. Nah, terus IP ke 256 berapa? Karena ini sudah penuh, maka dia nambah ke depan sini 1. Berarti IP ke 256 berarti 191.17. berapa? 1.0. Ini berarti IP ke 500 IP ke 256. Coba bisa nggak? Ya. Ini depannya berubah jadi 1, belakangnya berubah jadi 0. Bisa. Ya, ini bisa, nggak error ya. Karena ini bukan IP network, tapi ini IP address. Oh, berarti logikanya
Kalau gini berarti 256. Nah, terus kalau IP 512 ke 512 berapa? Berarti sini ya 2. Ini ganti 2. Kan berarti kan ini 256 ya. Tambah 1 berarti sini 257. Tambah 1 lagi 2 berarti 258 ya. Ditambah dengan sampai berapa nih? 255 itu kan. Itu kan berarti sebanyak 512 karena nanti nambah ke sini ya gitu. Berarti logikanya apa? Sorry, 255 itu berarti bukan 512 nah, tapi 500 berapa berarti dibagi ya. Nah, karena kan nanti dikurangi 2 gitu. Berarti kalau yang misalkan di sini 2 ini berarti di sini 2.0 ya. Nah, ini udah bukan lagi karena ini dia IP networknya. Nggak mau. Berarti apa yang bisa diambil kesimpulannya? Kesimpulannya ketika kita akan mencari IP ke berapa, misalnya di sini IP ke 313, tinggal tadi 256 itu kan untuk pembagiannya. Berarti kira-kira dikali berapa yang nanti mendekati ini ya. Atau dibagi 320 ini atau 313 ini dibagi 256 yang mendekati berapa? Berarti kan yang mendekati kan 2 ya, 2 koma. Karena 2 koma itu kok 2 koma, 3 koma, 1 koma, maaf. Saya malah belibet nih. 1 koma sekian-sekian. Karena apa? Karena 256 itu dibagi dengan 256 kan ketemu 1. Berarti 313 itu kan 1, sekian-sekian ya. 1, xx ini. Kalau misalkan 2 kan berarti kalau yang 512. Berarti kalau IP ke 313 itu kan 1, berapa? Berarti di depannya di sini angka 1. Tinggal sisanya berapa? Sisanya 313 dikurangi dengan 256. Berarti ini dikurangi berapa? 13 dikurangi 1. 13 dikurangi 6. Berapa? 7 ya? Iya 7 Pak. 7. Kemudian di sini 0 kurangi 5, 5. Berarti ini udah habis ya. Ini 2 ya. Berarti 57 ya. Benar nggak? Benar Pak. Benar. Maka IP ke 313 berarti berapa? 191.17.1.57. Itu ya. Nah, coba aja dihitung. Ini tadi kalau yang di sini 10 itu kan udah ke 256 ya. Ya kan? Kalau tadi 191.17.1.0 ini kan ke 256. Berarti tinggal ini kan kurangannya lagi kan? Kurangnya kan berarti 57. Ya udah tinggal tambahkan di sini. Logikanya kan gitu ya. Ini 256 berarti kan 191.17.1.1 itu ke 257 ya. Ini 191.17.1.2 berarti ke 258 dan seterusnya sampai berapa? Sebanyak 57. Berarti ketemu berapa? IP ke 313 berarti 191.17.1.57. Nah, terus bagaimana kalau IP yang lain? Misalnya IP 320 sama, tinggal dibagi aja. Ya, dibagi berapa? Dibagi 256. Berarti kan 1, XX ya. Nah, X ini apa? Diambil dari pengurangan ini. 320 dikurangi dengan 256. Berarti ketemu 10 kurangi 6, 4. Ini 12 kurangi 5, 7 ya. Iya. 7. 74 ya, 74. Berarti IP ke 320 berarti berapa? 191.17.1.74. Seperti itu ya. Nah, terus IP ke berapa nih?
misalkan di sini dihitung ya. Berarti kan nih 512. Berarti kan sampai ke sini ya. Berarti kan nggak ada nih karena dikurangi. Ini kan udah dijadikan network. Logikanya apa? 512 ini kan daya tampungnya nggak sampai sini ya, tapi dia dikurangi 2. Berarti 5, 10. Berarti logikanya IP terakhirnya berapa? Ini. Dari mana? Nah, coba kita hitung ya. Dari mana nih IP kok ketemunya ini? Ya, 254 nih. Hitung aja di sini. Oke, kalau 512 berarti IP 254 itu IP keberapa sih sebenarnya? IP terakhir kan katanya ya. Coba ya, berarti 254. Berarti kan di sini kan udah nambah ke 1 sini ya. Berarti di sini kan kalau 1 titik aja itu sudah 256 ya. 256 berarti ditambah dengan nih 254 ya. Berarti 256 ditambah dengan 254 berapa? 0, ini 1 ya. Berarti 11. Ini 2 tambah 2 4 tambah 1 5, 510. Benar. Berarti IP terakhirnya berapa? 510. Masuk ke IP 510 atau IP terakhirnya 191.17.1.254. Itu ya. Berarti kalau misalnya berapa sih IP terakhir di network ini? Ini loh IP terakhirnya nih. IP yang keberapa kalau IP 191.17.1.254 IP keberapa? Ke 510. Ya kan? Karena 512 ini kan dia belum dikurangi 2 ya. Logikanya berarti kalau dikurangi 2, daya tampungnya kan cuma 510. Berarti udah sesuai. Gitu. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa nggak kira-kira? Sedang dipahami lagi, Pak. Oke. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Iya. Oke, ini sambil disimak-simak ininya. Siapa mau dicatat? Saya tak coba ada bikin soal kira-kira kebutuhannya berapa nih. Coba 7. Oke, misalkan nih berapa ya? Oke, coba saya kasih soal nih. IP-nya 191.17.0.0 sama traffic 20. Nah, kebutuhannya di sini 720 yang pertama. Yang kedua masih sama 115 misalkan ya. Maka di sini kalau dihitung ini masih sama tadi. Berarti 191.17.0.0. Ini kan NA. Berarti FA-nya 191.17.0.1. Ini FA. Ini BA-nya berapa? Nah, di sini 720 itu 2 pangkat berapa yang mendekati? Berarti kan yang mendekati ada 512 dan 1024 ya. Berarti di sini 1024. 1024 ya. Oke, kalau sudah 1024 dibagi 256 berapa? 4 ya. 256 kali 2 kan 512. Berarti sini ketemu 4. Berarti untuk network yang berikutnya 191.17 titik berapa? 4.0. Berarti FA-nya salah. Mana? Nah, berarti di sini 4.1.
Maka BA-nya di sini ini ya, kurangi 1. 191.17.3.255. Oke, maka di sini sudah ketemu FA-nya dan LA-nya 191.17.13.254. Oke. Terus kita cari nih. Ini kan daya tampungnya sampai dengan 1000 ya, 24. Berarti daya tampungnya kalau dikurangi 2 berarti cuman 1022. Ini 1024 nih belum dikurangi 2 ya. Kalau dikurangi 2 menjadi seperti ini. Logikanya berarti IP terakhir ini, LA ini ya. LA ini berarti IP ke 1022. Nah, dari mana gitu? Ini tadi yang mendekati ini kan dia sampai dengan 254 ya terakhir. Berarti di sini kok ada 13. Nah, berarti kan berapa? 256 dikali 3. Nih. 256 dikali dengan 3. Berapa 256 kali 3? 1024 dikurangi 256 ya. Karena kan 256 dikali 4 itu aja sudah 1024 ya. Berarti kalau dikurangi 2, 1024 dikurangi 2 lagi. 1024 dikurangi dengan 256. Ketemu berapa? 768 ya. Ini berarti 768. Ya kan? Nah, ini berarti kan tinggal nih. Oh, ini sudah ada sekian ya. Berarti tinggal ditambahkan nih. Ya. Coba nih. Ini 700 berapa? 68 plus 256. Ya kan? 256, 254. Ini kan kalau 3 aja berarti sudah IP ke 768. Nah, ditambah ini belakangnya. Ini tadi ada yang masuk ya? Enggak ada. 768 ditambah berapa? 254. Nah, bener nggak? Ketemunya berapa nih? 1022. Bener pak. Bener ya? Iya. Ini 10. 10. Nah, bener berarti apa IP terakhirnya 13.254, IP ke berapa? Ke 1022. Itu. Nah, sekarang coba kalau misalnya di sini IP-nya 191.17.11 titik berapa di sini? 25. Ini IP ke berapa? Nah, berapa berarti? 256. Berapa? Berarti Kira-kira IP berapa coba? Kalau 191.17.11.25 ini IP ke berapa? Coba dihitung. mohon maaf pak. Ya, Berarti itu 256 dikali 11 dulu ya pak. kalau berapa nih? 11 ini berapa tadi? 256 dikali 11. Ya dikali dulu apa gimana pak caranya itu? Enggak, kalau dikali enggak, ini kan tadi kan 3 itu karena yang mendekati kan ya. Kan kalau di sini kan 4 ya. Kalau 4 kan berarti sudah 1024 nih.
Iya. Ini kan kalau dibagi 1024 dibagi 256 kan ketemunya 4, ya kan? Berarti Hmm. logikanya kan di sini kan ke IP 1024 kan di sini nih masuknya ya. Iya. Nah, kalau 13 berarti kan dikurangi satu nih, Hmm. ya nggak? Iya. Dikurangi satu kan berarti kan bukan kali 4. Kalau dikali 4 kan udah ketemu 1024. Jadi kalau di sini 13 kan nggak mungkin lebih dari 4 gitu ya, atau 4 gitu kan. Maka dikurangi satu gitu, dikurangi satu. Jadi 256 dikali dengan 3. Berarti logikanya di sini kalau misalkan di sini 13 aja dikali dengan 3, maka kalau di sini 11 berarti bukan 256 dikali dengan 11 tapi 256 dikali berapa yang nanti mendekati dengan nilai 11 ini gitu. Berarti bisa juga misalkan gini, berarti mana tadi? Ini ya. Ini kan 4 aja kalau dikali 4 aja udah segini gitu kan ya. 4 aja udah segini. Berarti kalau misalkan ini 11, ini berarti kan sudah berapa nih 1022 sampai sini. Ya kan? Nah, kalau di sini 256 dikali 11 udah 2000-an kan nggak mungkin. Padahal kan dia cuman daya tampungnya cuman 1024 gitu. Oke, berarti gimana? Ya berarti cari nih 13. Berarti kalau misalkan nih di sini 13, berarti kan 256 ya. Dikali berapa yang dia mendekati kan gitu. Atau enggak gini. Ini misalkan tadi 1024 ya. 1024 aja misalkan nanti masuk ke sini. Berarti kalau misalkan di sini dibagi masuk ke sini gitu kan. Itu kan berarti ketemunya ini berapa nih? 11. Berarti kalau 11 itu ke ini satu. Nih sebentar nih. Nih kalau ini misalkan nih ke satu ini 256 ya. Kalau misalkan ini ke 2, ini kan 5 12 gitu kan ya. Kalau ininya jadi 2 kan berarti 5 12. Kalau di sininya 3 berarti berapa? 5 12 tambah 1024. Iya bener ya? Iya, Pak. 1000. Oh sorry Eh, ini. Oh sorry ini bukan 13, maaf nih. Ini 4 ya. Sorry sorry. Sorry sorry sorry. Ini terakhirnya. Ini bukan 13 nih. Makanya saya kok salah nih, bingung sendiri. Ini 3 nih. Nah, ini 3 ya tadi. Nah, jadi bingung nih. Kok bisa saya malah bingung nih. Ini 4 kok ini 11 gitu. Maaf, maaf, maaf. Makanya nggak akan ketemu. Oke, ulangi ya. Ini saya bikin soal sendiri malah bingung sendiri nih. Oke, saya ulangi di sini. Jadi jangan 11. Wah, 11 nggak ada nih. Oke, saya ganti. Ini kan 3. Bawahnya 3 maksudnya. Ini 2 gitu. Nah, ini. Maaf ya, maaf. Saya khilaf nih. Nih, makanya kok bingung saya. Oke, kalau 191 titik 17 titik 2,25 IP keberapa? Ini kan masih rentangnya ini ya. Kalau 11 tadi nggak tahu IP-nya berapa itu. Berarti gimana kalau gini? Berarti bener tadi ya. Ini tadi makanya kok 11 nih. Nah, berarti 256 dikali dengan Ini dengan berapa? 2 ya. 2. 2. 256 dikali dengan 2. Ketemu berapa? 512. 15 512. ditambah berapa? 25 25. 7 3 5. Oh, berarti IP ke 537 gitu. Gitu sih gampang ya.
Nah, ini kalau kayak gini berarti gampang nih. Oh, kalau IP 191.17.2.25 berarti IP ke sekian. Terus bagaimana kalau misalkan kalian coba tentukan IP ke 977. Nah, IP ke 977 IP-nya berapa? Oh, sebentar. Aduh, sebentar. Cuma dekati ya. Berapa IP ke 977? IP ke berapa? IP berapa begini? Kan 256 977 kurang 768 9. Satu izin jawab ya Pak. Ya, 191.17.3.212 bukan Pak? 191 titik 17 titik 17 berapa? 3 3 titik 212. 212. Oke, coba cara ngitungnya dari mana berarti? 977 dibagi 255 kan dapat 3. Mm-mm. Sisanya 212 kan belum nyampe 255. Jadi masih di belakang. Oke. Berarti kalau dua ini dikalikan 256 aja baru segini ya. Ini kan baru kalau 256 dikali 3 itu baru 768 ya. Nah, berarti kan sisanya kan tinggal berapa gitu ya. Sebentar lagi. Jadi sisanya kan berarti Iya. berapa? 977 dikurangi dengan berapa tadi? Kurangi berapa? Ini 212 atau 2 ini 29. 209 kayaknya Pak. 209 kayaknya, Pak. 209 ya. Oke. Iya. Ini kan kalau 3 kali 256 ini kan ketemu 768 ya. Nah, ini kan ada 977. Berarti tinggal dikurangi kan sisanya kan? Berarti 977 dikurangi dengan 768. Ketemu berapa tadi? 209. 209. Gitu. Gitu ya. Ya. Gampang ya. Ya Pak. Jadi patokannya tuh ada pembagian sama perkalian. Pembagian 256 dan perkalian 256. Ini untuk patokan nantinya, tapi lebih ke pembagian ini. Untuk mencari networknya ini juga dibagi, kan masing-masing dalam oktet ini cuma daya tamunya 255. Ya, berarti kalau 256 berarti dia masuk ke depan 1 ya. Berarti sama aja kan? Kalau di sini nambah 1 aja berarti 256. Berarti nambah 1. Berarti kalau di sini 2 berarti kan 256 kali 2 ya, 512. Kalau 3 berarti berapa? 512 ditambah dengan 3. Ditambah dengan 3, tambah dengan 256 berarti 768 dan seterusnya. Ditambah 256 lagi berarti 1024 dan seterusnya. Nah, ini untuk mencari network dan untuk mencari IP-nya patokannya ini gitu. Oke, insya Allah paham ya. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, soalnya biasanya nanti pas di praktikum agak ini iseng ya. Terutama kalau harus konfigurasi itu bukan menggunakan IP
ke-1, kedua ataupun terakhir, tapi menggunakan IP di tengah-tengah. Ya kalau teman tengah-tengahnya cuman 25 itu kan masih gampang tuh, tinggal dihitung, oh berarti 125 berarti ya tetap 25. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 255 atau 256 ke atas, nah itu kan berarti udah bermain di oktet yang berbeda. Oke ya. Insya Allah kalau sudah paham, nanti yang belum paham bisa ditanyakan ke teman ya, nanti bisa dihitung bareng-bareng. Oke, lebih banyak kalian mencoba, insya Allah nanti lebih paham lagi. Gitu ya teman-teman ya. Iya Pak. Oke, nah untuk hari ini saya izin ya, nanti siang tidak bisa karena ada hal yang perlu dikerjakan, ada tugas dari jurusan. Jadi minta izin nanti jam 1 sampai sore saya tidak bisa ngasih materi ya. Insya Allah sampai sini, insya Allah sudah cukup lah gitu. Insya Allah bisa ya, untuk bekal nanti di praktikum insya Allah sudah bisa lebih, kalau saya cermati lebih baik angkatan sekarang daripada angkatan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan pas bener-bener pas lagi maraknya pandemi yang susah banget untuk dilakukan perkuliahan. Itu ya teman-teman ya. Saya juga minta maaf buat teman-teman semuanya kalau selama saya ngasih materi ke kalian tidak bisa maksimal ya. Masih banyak kekurangan. Walaupun ada sedikit-sedikit yang nyantol di kalian, tapi masih banyak hal yang belum nyantol di kalian. Saya minta maaf ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Insya Allah bisa sharing nanti ketika di semester berikutnya. Bagi yang mau konsultasi, bertanya-tanya ya, bukan konsultasi mah. Mau ngobrol-ngobrol maksudnya. Konsultasi itu kayak konsultan aja. Kalau mau diskusi apapun yang berkaitan dengan kuliah, insya Allah saya siap ya untuk dijadikan ajang ngobrolan lah gitu. Walaupun dari saya tidak ada solusi sama sekali gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Iya Pak. Oke, kalau tidak ada yang akan dibahas lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sama-sama. Saya close ya. Iya Pak.